warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Darmayanti. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat kuis pada aplikasi Kahoot. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu buka aplikasi Google Chrome. Kemudian selanjutnya kita akan tulis di sini Kahoot Login Create. Setelah itu kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan klik Kahoot Login atau Create Kahoot. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sebelumnya kalian belum pernah login, di sini akan kosong. Namun jika pernah, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk login, kalau sudah memiliki akun, bisa continue with Google. Nah, di sini pilih akun. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan utama Kahoot. Jika sebelumnya kalian belum pernah membuat kuis di Kahoot, tampilannya tidak akan langsung seperti ini. Nanti di tampilannya akan muncul pilihan teacher dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa kalian klik teacher. Selanjutnya kalian scroll ke bawah. Kemudian nanti di situ akan ada continue for free. Di situ kalian klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat file, kita akan klik home. Nah, di sini, jika kalian sudah pernah membuat, dia akan tercentang. Jadi, untuk membuat file baru, kita bisa klik create. Nah, pilih Kahoot. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum itu, kalian bisa pilih di sini ada background yang menarik sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ingin menggunakan winter. Nah, jika sudah teraplikasi, kita bisa close di sini. Nah, selanjutnya, di sini untuk tipe soal, kita bisa klik di sini. Nah, tipe soal, di sini ada pilihan quiz, kemudian ada benar atau salah, atau bahasa Inggrisnya true or false, atau di sini yang lain-lainnya. Namun yang bisa kita gunakan hanya dua ini, yaitu quiz atau true or false, benar atau salah, cuma itu. Jadi di sini untuk soal yang pertama, di sini saya akan gunakan quiz. Nah, di sini bisa kita langsung tulis soal yang kita inginkan. Nah, setelah menulis soal, nah di sini kita bisa tambahkan gambar. Namun untuk gambar nanti ada di soal selanjutnya. Nah, di sini kita akan tambahkan jawaban. Nah, jika sudah, di sini kita pilih jawaban yang benar. Nah, kita klik. Di sini akan otomatis tersimpan jawaban benarnya. Nah, selanjutnya kita akan setting time limit atau batas waktunya. Nah, di sini saya akan menggunakan 20 detik. Dan di sini ada pilihan 5 detik sampai di 4 menit. Ingat, kuis ini untuk anak kelas 2 SD, di mana mereka itu sedikit mengalami kesulitan mungkin dalam membaca, sehingga kita akan berikan waktu yang lumayan cukup untuk mereka mengerjakan. Nah, setelah itu kita akan klik kembali. Nah, untuk poin di sini kita akan pilih yang standar. Selanjutnya untuk answer option. Answer option itu di sini kita akan pilih single select. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu single dan multi select. Nah, untuk multi ini pilihannya itu bisa lebih dari satu, atau pilihan jawabannya itu bisa dua. Kemudian untuk single ini dia hanya satu seperti ini. Kita pakai single select saja agar lebih efektif.
Nah, jika sudah di setting seperti ini, kita bisa lanjut pada soal selanjutnya. Untuk menambahkan soal selanjutnya, kita bisa klik duplicate di sini atau juga add question. Nah, di sini saya akan mengklik add question saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih quiz karena soal nomor 2 saya masih akan menggunakan quiz. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan di sini nomor 2, masih sama seperti tadi caranya. Masih sama, kita akan tuliskan pilihan jawabannya. Sebelumnya, untuk pilihan jawaban itu ada 4, namun untuk jawaban ketiga dan keempat itu opsional, bisa kita isi atau tidak. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 pilihan jawaban agar nanti siswa tidak merasa bingung dalam mengerjakan, karena mengingat mereka masih kelas 2, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini mungkin agak sukar untuk mereka. Nah, selanjutnya masih sama, kita akan pilih jawaban yang benar, dan otomatis akan tersave. Untuk settingnya ini masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk soal nomor 3, di sini masih sama, kita add question. Nah, untuk soal ketiga ini kita akan pakai true or false, atau benar atau salah ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan tulis lagi soalnya. Nah, di sini jika soalnya sudah, nah, kita bisa atur untuk time limitnya. Nah, untuk soal benar salah di sini saya akan menggunakan waktu 10 detik. Nah, untuk poinnya masih sama, standar. Kemudian kita akan klik jawaban yang benar. Ya, jika sudah masih sama akan tersimpan dengan otomatis. Nah, kita akan lanjut pada soal nomor 4. Di sini akan saya gunakan quiz, sama seperti soal pertama dan kedua. Kita akan tuliskan soalnya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, kita bisa klik tanda tambah. Nah, di sini akan muncul kolom pencarian untuk mencari gambar, atau sudah ada pilihan gambar di sini. Kemudian jika kalian ingin menambahkan video YouTube, kalian bisa klik open YouTube, atau di sini linknya ya. Kemudian audio juga bisa, namun di sini saya akan menambahkan gambar dengan upload image. Nah, upload image ini ada di laptop kita. Nah, kita pilih gambar mana yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, kita open. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, gambar tersebut sudah
ditampilkan pada soal. Setelah ini kita akan tuliskan lagi pilihan jawaban. Jika sudah seperti ini, kita akan atur waktunya masih sama seperti tadi. Kita akan pilih jawaban yang benar dan sudah tersimpan secara otomatis. Nah, untuk gambar ini, jika kalian ingin menggantinya dengan gambar yang lain, kalian bisa klik remove. Nah, dia akan hilang. Ini kita akan upload ulang. Jika sudah, nah, di sini selain untuk menuliskan soal seperti ini, kita juga bisa menulis rumus. Nah, untuk rumusnya ada di atas, ini bisa digunakan untuk mata pelajaran matematika. Untuk membuat soal di Kahoot, disarankan untuk membuat soal yang lebih mudah di awal dan juga di akhir. Nah, untuk di awal, agar siswa merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan soal selanjutnya. Untuk soal terakhir sendiri, dibuat mudah agar siswa merasa percaya diri dengan jawaban mereka. Nah, untuk tingkat soal yang sedikit sukar, bisa dituliskan di bagian tengah ya. Soal selanjutnya, bisa kalian ikuti langkah-langkah tadi ya. Seperti membuat kuis, kemudian true or false, kemudian bagaimana menambahkan gambar. Seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa save. Nah, sebelum save, kita akan lanjut ke setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan tambahkan judul. Untuk judul, sesuai keinginan, saya akan menambahkan tema ya. Nah, untuk deskripsinya ini sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menuliskan petunjuk atau arahan. Setelah kita menulis judul dan juga deskripsi, kita akan ubah bahasa. Nah, untuk mengubah bahasa, kita akan pilih di language. Di sini dari bahasa Inggris, kita akan pilih di bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, untuk mengganti musiknya atau audio, kita bisa men-scroll, kemudian di lobby musik. Di sini kita klik, kemudian kita pilih musik mana yang kita inginkan. Di sini kita bisa putar terlebih dahulu musik mana yang kiranya cocok atau sesuai dengan kuis kita. Di sini kita akan pilih audio ini, kemudian selanjutnya kita akan klik down. Nah, setelah itu sudah tersimpan, kita akan klik save. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tes di Kahoot, artinya kita bisa menampilkan Kahoot tadi atau menguji Kahoot yang telah kita buat tadi. Kemudian play now artinya kita bisa bermain sekarang atau memulai kuisnya. Untuk share ini kita bisa membagikan Kahoot ini di email. Nah, untuk back to edit ini kita kembali pada pengeditan tadi jika kita ingin memeriksa kembali soal-soal yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita bisa klik down.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk file dari soal kita akan tersimpan di library atau di perpustakaan. Nah, di sini ada soal yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kita akan lihat. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik di edit. Nah, setelah edit, kita akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah soal yang telah saya buat sebelumnya. Untuk jumlah soal di sini ada 15 soal. Kita akan lihat di preview. Kita akan lihat, nah di sini dari nomor 1, kemudian nomor 2, nah, ini sudah sampai di nomor terakhir. Kita akan exit preview. Nah, selanjutnya kita exit. Nah, sudah. Kemudian, kita akan klik start. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu, di sini kita bisa pilih mode. Kita akan pilih classic mode. Di sini kita bisa menunggu untuk memperoleh PIN dari game kita atau PIN saat melakukan kuis. Nah, setelah itu di sini ada PIN-nya. PIN inilah yang akan kalian share kepada siswa agar mereka bisa mengikuti kuis Kahoot. Nah, nanti jika waktu kalian menunggu peserta bergabung sudah selesai, kalian bisa kunci di sini agar peserta yang lain tidak bisa mengikuti kuis ini. Setelah itu kalian bisa klik start. Nah, di sini sudah, kita akan kembali. Untuk kembali kita bisa klik pada bagian ini ya. Kita leave. Kemudian di sini ada cara lain untuk bermain. Kita akan kembali ke home. Nah, di home ini ada host Kahoot di mana kalian sebagai host dari kuis. Nah, untuk play demo kita akan coba klik. Nah, play demo ini adalah tampilan saat kuis dilaksanakan. Nah, di sini masih sama seperti tadi, akan muncul PIN yang dapat digunakan. Kemudian ini adalah tampilan pada handphone. Nah, di sini kita exit. Baik, demikianlah tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.